tahun 1991, dua orang anak muda dari Jepang yang bernama Tetsuya dan Hiro membentuk sebuah grup band. Tetsuya berperan sebagai basis sekaligus vokal, dan Hiro sebagai gitaris. Pada waktu itu, Hyde masih menjadi gitaris di sebuah band bernama Kiris Bomb, yang kemudian berganti nama menjadi Jerusalem Road. Hyde ditunjuk menjadi seorang vokalis, meskipun pada saat itu, ia sama sekali tidak tertarik dengan perannya tersebut. Pada suatu hari, Tetsuya menyaksikan penampilan grup band tersebut untuk pertama kalinya. Ketika itu, ia merasa yakin bahwa Hyde adalah orang yang tepat untuk mengisi posisi vokal di grup bandnya. Maka, selama beberapa waktu ia terus mengikuti penampilan band tersebut, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk mengajak Hyde dan rekannya di Jerusalem Road yang bernama Pero untuk bergabung dengannya. Setelah beberapa kali melakukan diskusi, Hyde akhirnya memutuskan untuk meninggalkan band lamanya dan bergabung bersama band Tetsuya. Maka terbentuklah formasi awal Lock and Seal, yaitu Tetsuya, Hyde, Hiro, dan Pero. Selain merekrut anggota band, Tetsuya juga sedang mempertimbangkan nama yang tepat untuk band barunya. Ia terinspirasi dari nama tempat yang sering ia kunjungi, yaitu Raruku Ansieru. Awalnya, Tetsuya merasa tertarik menggunakan Raruku Ansieru sebagai nama band barunya. Namun, ia masih perlu pertimbangan dengan mencari nama lain. Hingga suatu hari, Tetsuya masuk ke dalam sebuah toko buku dengan tujuan mencari nama yang cocok untuk band barunya. Di antara sekian banyak buku, tanpa sengaja ia membaca sebuah buku yang memuat kata Raruku Ansieru yang memiliki arti pelangi. Tetsuya mendapatkan inspirasi inti filosofi dari warna-warni pelangi yang melambangkan campuran suara berbentuk musik. Tetsuya pun memutuskan untuk menggunakan kata tersebut sebagai nama band barunya. Tetsuya mengatakan bahwa kata tersebut adalah kata yang panjang dan agak sulit diingat orang Jepang. Tapi, jika ditulis dengan huruf Latin, ingatan bagi orang yang membacanya akan menjadi lebih kuat. Penampilan live pertama mereka yaitu pada tanggal 30 Mei 1991 di Nanbaro Cats. Saat itu, sang pemilik panggung berpendapat bahwa Lock and Seal akan sangat terkenal di kemudian hari. Dan ternyata, hal tersebut menjadi kenyataan. Sayangnya, pada Juni 1992, tanpa alasan yang jelas, Hiro mengundurkan diri tepat sebelum mereka akan memulai demo rekaman. Setelah berbagai macam persiapan yang telah mereka lakukan sebelumnya, tentu akan sangat konyol apabila mereka membatalkannya. Tetsuya kemudian mengajak Ken, yaitu teman masa kecilnya, untuk membantunya dalam pembuatan demo. Saat itu, Ken harus menghafal seluruh lagu yang akan dimasukkan ke dalam album hanya dalam waktu 5 hari. Ken menyanggupinya dan proses rekaman pun akhirnya dapat selesai dalam waktu 3 hari. Berselang waktu kemudian muncul masalah baru. Mereka harus manggung di suatu tempat. Namun, Ken yang masih berstatus mahasiswa semester akhir tentunya akan sulit melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu kuliah dan bermain band. Dalam waktu 3 hari, Ken mengambil satu langkah berani dengan memutuskan untuk meninggalkan bangku kuliahnya. Meskipun pada saat itu, ia tidak begitu yakin akan masa depannya di musik. Keputusan Ken ini tentunya sangat ditentang oleh kedua orang tuanya. Pada 1 Oktober 1992, mereka merekam voice untuk album Omnibus CD bertajuk Gimmick. Dan beberapa minggu kemudian, tepat tanggal 25 November 1992, mereka merilis single pertamanya yang berjudul Boat of Tears. Sehingga aktivitas panggung mereka bertambah padat dan penggemar pun mulai bertambah. Lalu, tanggal 30 Desember 1992, lagi-lagi mereka harus kehilangan salah satu anggotanya. Pero mengundurkan diri tepat setelah penampilan live mereka di Osaka Music Hall. Maka kemudian, Tetsuya mulai mencari drummer pengganti dan ia lebih memilih untuk mencarinya di Tokyo. Hingga pada suatu hari ia melihat penampilan Sakura yang langsung menarik perhatiannya. Kemudian, Tetsuya mencoba mengajak Sakura untuk bergabung bersama bandnya dengan cara mengirimkan demo tip kepada Sakura. Lantas, Sakura pun pergi ke Osaka untuk melakukan wawancara bersama mereka. Dan setelah itu, ia secara resmi bergabung dengan Lock and Seal pada 16 Januari 1993. Pada 10 April 1993, album pertama mereka sebagai band indies yang bertajuk Dune dirilis dan meraih kesuksesan. Album tersebut berhasil meraih posisi puncak di Oricon Indies Chart atau tanggal lagu terpopuler di Jepang. Dan hanya dalam tempo 3 bulan, album tersebut berhasil terjual sebanyak 20.000 keping CD.
Pencapaian luar biasa itu membukakan kesempatan bagi mereka untuk tampil di dalam konser bernama Karei Narumaso yang diadakan di Shibuya, Hokkaido, yang ketika itu disaksikan oleh sekitar 20.000 penonton. Maka, popularitas L'Arc en Ciel mulai berkembang tidak hanya di Osaka, namun sudah mulai merambah ke Tokyo. Dan pada bulan September 1993, mereka pindah ke Tokyo untuk meningkatkan karir mereka. Video single mereka yang berjudul Nemuri Nyosete dirilis pada 1 Juli 1994. Menyusul 2 minggu kemudian, pada 14 Juli 1994, album kedua mereka berjudul Tierra merupakan album pertama mereka yang berlabel major dan sekaligus juga menjadi tur pertama Sense of Time. Pada tanggal 9 September di tahun yang sama, mereka pergi ke Maroko dalam rangka pembuatan video Siesta Film of Dream, yang merupakan kali pertama bagi mereka bekerja di luar Jepang. Tentunya, hal ini menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan bagi mereka. Dan film tersebut dirilis pada akhir tahun tersebut. Lalu, pada 21 Oktober 1994, single pertama mereka dengan Sony dirilis dengan judul Blurry Eyes. Lagu ini dijadikan lagu tema untuk salah satu produksi serial animasi Jepang yang berjudul DNA 2. Kemudian, pada tanggal 1 Desember pada tahun tersebut, fans club resmi mereka yang dinamai Ciel didirikan. Lalu, pada awal tahun 1995, mereka mengadakan tur khusus bagi para anggota fans club yang diberi judul Ciel Winter 95. Tanggal 21 Mei 1995 merupakan tanggal di mana single video berjudul NC dirilis, dan merupakan hari pertama dari rangkaian tur di 19 kota di Jepang yang bertajuk In Club 95. Pada bulan April 1997 akan selalu tercatat dalam sejarah perjalanan karir mereka. Bagaimana tidak, di tengah kegemilangan yang berhasil dicapai oleh mereka, Sakura dengan terpaksa harus meninggalkan rekan-rekannya setelah selama kurang lebih 5 tahun bersama-sama. Ia mesti rela didepak dari posisinya sebagai drummer L'Arc en Ciel setelah terkait dengan kasus kepemilikan serta penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Peristiwa tersebut berimbas pada pembatalan seluruh aktivitas L'Arc en Ciel, seperti peluncuran single mereka The Fourth Avenue Cafe, tur yang telah dijadwalkan, dan bahkan semua merchandise mereka ditarik dari pasaran. Rekan-rekan Sakura di L'Arc en Ciel tidak menginginkannya pergi, namun atas kehendak perusahaan rekaman dan produser, sejak bulan April ia mundur dari L'Arc en Ciel. Setelah kepergian Sakura, Tetsuya segera mencari drummer pengganti. Suatu ketika, ia mendengar permainan Yukihiro. Tetsuya pun tertarik dengan permainan drumnya. Maka, selanjutnya disusunlah rencana pendekatan oleh Tetsuya. Menurut kabar yang beredar, Tetsuya dan Yukihiro berkenalan lewat game Evangelion, di mana Tetsuya meminta Yukihiro untuk mengajarinya permainan tersebut. Lantas, Tetsuya berbicara dengan Yukihiro mengenai peristiwa menyedihkan yang menimpa grup bandnya. Beruntungnya, Yukihiro pun menawarkan bantuannya kepada Tetsuya untuk proses rekaman Niji. Akhirnya, single ketujuh mereka yang berjudul Niji, yang memiliki arti pelangi, dirilis 17 Oktober 1997. Single ini mampu menerobos posisi 3 di Oricon Chart pada minggu pertamanya. Hyde mengatakan bahwa judul lagu tersebut menggambarkan perjalanan karir mereka yang menghadapi masa-masa sulit. Akan tetapi, kemudian mereka muncul kembali bagaikan keindahan pelangi yang muncul di langit setelah gelapnya hujan. Lagu tersebut menjadi soundtrack Samurai X The Movie. Singkat cerita, L'Arc en Ciel sempat vakum untuk beberapa tahun, hingga tersebar kabar bahwa mereka membubarkan diri. Namun, mereka mengejutkan fans mereka dengan mengumumkan sebuah seri dari 7 konser yang diberi judul Shibuya 7 Days, yang diikuti dengan perilisan single baru mereka. Berada di peringkat atas tangga lagu dan dipakai sebagai lagu pembuka animasi Full Metal Alchemist, Ready Steady to Go dijual di bulan Februari 2004. Setelah melewati masa vakum, mereka kembali merilis album baru berjudul Butterfly di tahun 2012 dan diikuti dengan rangkaian konser dunia bertajuk 20 tahun Anniversary L'Arc en Ciel, yang dimulai di Hong Kong pada 3 Maret 2012 dan berakhir di Honolulu, Amerika Serikat pada 31 Mei 2012. Dan Jakarta adalah salah satu tempat tujuan konser dunia ini. Bertempat di lapangan Stadion Senayan, ratusan ribu penonton memadati venue konser dengan tata panggung dan atraksi istimewa yang secara khusus dipersiapkan dari Jepang oleh manajemen L'Arc en Ciel. Itulah sedikit perjalanan tentang L'Arc en Ciel.